Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan 12 ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita melewati beberapa bulan yang lalu, sehingga hari ini kita berada di bulan yang baru. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Mohon Tuhan memberikan kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang kami akan belajar firman-Mu hari ini. Dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengar, berbicaralah di tengah kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tema khotbah kita hari ini adalah ketika keadaan tidak seperti yang diharapkan, yang didasari daripada teks Mazmur 79 ayat yang pertama hingga 13. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, "Di mana Allah mereka?" Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh.
Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang menginginkan keadaan yang baik. Namun, kenyataannya sehari-hari keadaan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Contohnya, mungkin ada banyak orang yang sudah merancangkan banyak rancangan-rancangan pada tahun ini dan berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Tetapi tiba-tiba COVID-19 melanda sehingga kan banyak rancangan yang tergendala ataupun gagal. Dan ada banyak hal atau aspek yang berubah akibat daripada COVID-19 ini. Maka kenyataan bahwa keadaan tidak selalu seperti yang kita inginkan itu benar. Nah, seperti inilah keadaan bangsa Israel sebagaimana yang ditulis oleh pemazmur. Melalui Mazmur 79 ini, kita dapat menyimpulkan keadaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu adalah yang pertama, dihancurkan. Pada ayat 1 dan 7 kita menemukan catatan bahwa bangsa Israel sedang mengalami keadaan dihancurkan. Bait Kudus, kota Yerusalem, serta tempat kediaman Israel sedang mengalami kehancuran. Yang kedua, dibinasakan. Tidak hanya dihancurkan, bangsa Israel sedang mengalami keadaan dibinasakan. Hal ini kita ketahui dari penyataan pada ayat yang ketiga dan ketujuh yang menunjukkan bahwa ada kematian dan kebinasaan yang mengerikan. Gambaran tentang mayat dan tubuh yang diserahkan sebagai makanan binatang-binatang liar menjadi petunjuk akan kesimpulan penyataan ini. Dan yang ketiga itu dipermalukan. Bukan hanya dihancurkan dan dibinasakan, sebahagian kecil bangsa Israel juga dibiarkan hidup untuk dipermalukan. Hal ini seperti ungkapan pemazmur yang menyatakan bagaimana keadaan mereka menjadi celah dan olok-olok. Sebagai tambahan, pada masa itu adalah hal yang biasa untuk membiarkan beberapa musuh untuk hidup dalam keadaan dipermalukan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat berkata bahwa keadaan dihancurkan, dibinasakan, dan dipermalukan itu boleh terjadi pada siapapun. Apakah dia orang yang belum percaya Tuhan atau orang yang beriman, kedua-dua juga dapat mengalami keadaan yang sama, dihancurkan, dibinasakan, dan dipermalukan. Jadi, saudara, keadaan dihancurkan, dibinasakan, dan dipermalukan juga dapat terjadi pada apapun hal. Keadaan itu boleh terjadi dalam urusan pribadi kita, boleh terjadi dalam urusan perhubungan, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan untuk direnungkan, ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan, apakah yang harus kita lakukan? Nah, ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jangan bunuh diri. Mengalami keadaan yang tidak diinginkan pada titik-titik tertentu dapat membuat kematian itu menjadi penyelesaian masalah. Sebab itulah ada penemuan yang berkata bahwa setiap 30 detik ada orang yang berpikir untuk bunuh diri. Meski demikian, dalam keadaan yang kita tidak inginkan, itu seharusnya tidak membuatkan kita mengambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi setidaknya ada 4 alasan mengapa kita tidak boleh bunuh diri. Yang pertama, hidup ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, tidak patut bagi kita untuk mengambil apa yang bukan milik kita. Yang kedua, Kristus mati supaya kita hidup. Kematian bukanlah yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, masalah sifatnya hanyalah sementara.
Oleh karena itu, pengkhotbah berkata, anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Karena selama masih hidup, masih ada kesempatan. Masih ada harapan. Nah, yang keempat, iblis akan bertepuk tangan ketika kita memilih untuk mengakhiri hidup. Karena itu adalah keputusan pribadi kita. Jadi saudara, ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan, tetaplah berjuang, tetaplah hidup. Nah, poin yang kedua adalah apa yang kita boleh lakukan ketika kita menghadapi perkara yang tidak kita inginkan adalah ingat Tuhan. Nah, ketika kita membaca Mazmur 79, hal lain yang kita boleh lakukan selain daripada jangan bunuh diri adalah kita harus ingat Tuhan. Jadi Mazmur 79 ini adalah Mazmur doa. Nah, berdoa adalah salah satu tanda bahwa kita ingat Tuhan. Sebab itu ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan, berdoalah kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, belajar dari pemazmur. Nah, selain tetap hidup dan berdoa, kita juga dapat belajar dari pemazmur. Ada 3 pelajaran yang dapat kita perolehi daripada permintaan pemazmur di dalam doanya. Yang pertama adalah refleksi pribadi. Nah, dalam ayat 8 hingga 9 dituliskan, janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. Permintaan seperti ini saudara dapat muncul karena adanya koreksi diri yang dilakukan oleh pemazmur. Jadi dalam hidup ini, keadaan yang tidak kita inginkan bukan hanya terjadi karena orang lain yang menjadi punca, tetapi juga dapat terjadi karena punca dari diri kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu koreksi diri di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita perlu buat refleksi pribadi. Dan yang kedua adalah rendah hati. Dalam ayat 9, pemazmur meminta, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami. Permintaan ini dapat muncul dari sebuah kerendahan hati karena menyadari bahwa manusia adalah manusia dan Allah adalah Allah. Manusia terbatas tapi Allah tidak terbatas. Manusia sedikit boleh tapi Allah maha boleh. Oleh karena itu, meminta tolong kepada orang lain bukan tidak boleh, tetapi kita perlu menyadari bahwa orang lain pun tetaplah manusia yang memiliki keterbatasan. Hanya Tuhan sumber pertolongan yang sejati. Oleh itu, kita perlu belajar dari pemazmur ini untuk rendah hati, yaitu mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah tempat pertolongan satu-satunya. Dan yang ketiga, tetap kuat. Dalam ayat 11 dituliskan, biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Permintaan ini saudara bukanlah permintaan untuk lepas dari persoalan, tapi permintaan untuk boleh tetap kuat ketika menghadapi persoalan yang tidak mudah. Tetap kuat ketika keadaan berat. Itu dapat terjadi karena ada keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan dan memperhatikan umatnya. Contoh tokoh yang tetap kuat ketika menghadapi persoalan yang tidak mudah adalah Yusuf. Meskipun Yusuf berada di dalam tahanan, dan pada saat itu kesempatan untuk keluar mungkin tidak ada, tapi dia tetap memberikan bantuan kepada orang lain. Nah saudara, dalam kehidupan ada masalah yang sekejap kita hadapi. Tetapi ada juga masalah yang kita tidak tahu bila dia akan berakhir. Namun, ketika itu terjadi, kita perlu belajar dari pemazmur untuk tetap kuat. Kita dapat tetap kuat karena kita tahu bahwa Tuhan mendengar dan memperhatikan kita. Jadi saudara, bagaimanakah dengan keadaan Anda hari ini? Ketika keadaan tidak seperti yang Anda inginkan, marilah kita mengingat 3 hal yang untuk dilakukan, serta 3 pelajaran yang dapat kita pelajari dalam menjalani hidup ini. Semoga Tuhan menolong kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu
yang sudah kami belajar hari ini. Berikanlah kami hikmat untuk kami berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak seperti yang kami inginkan. Biarlah kami dapat belajar daripada pemazmur untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan, meminta pertolongan hanya Tuhan satu-satunya menjadi pertolongan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.